Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi min yaumina hadha ila yaumin nahda aw yaumil qiyamah. Segenap para pengurus yayasan beserta DKM yang luar biasa saya hormati dan ta'zimi. Mudah-mudahan setiap harokah, setiap pergerakan dibalas dengan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu yang namanya maaf tidak bisa disebut satu persatu karena memang satu gak ada catatannya, dua juga mau persingkat waktu. Mudah-mudahan kehadiran kita tanpa menghormati rasa hormat dan takzim saya, mudah-mudahan pulang dari sini kita semuanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah takdirkan kita berada di penghujung daripada bulan Sya'ban. Ini adalah satu penghujung daripada harapan dan doa kita. Makanya tadi pembawa acara kita bilang apa? Ini ibarat kata perjalanan ini udah kangen banget pengen ketemu. Nah, makanya saya pernah berpikir begini Bapak Ibu. Kenapa dulu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ketika masuk bulan Rajab itu doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang artinya ya Allah berkahi bulan Rajab kami, berkahi bulan Sya'ban kami, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Ternyata ini satu harapan yang memang diharapkan kepada seluruh umat manusia Islam di dunia ini supaya ketemu Ramadan. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi min yaumina hadha ila yaumin nahda aw yaumil qiyamah. Segenap para pengurus yayasan beserta DKM yang luar biasa saya hormati dan ta'zimi. Mudah-mudahan setiap harokah, setiap pergerakan dibalas dengan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu yang namanya maaf tidak bisa disebut satu persatu karena memang satu gak ada catatannya, dua juga mau persingkat waktu. Mudah-mudahan
kehadiran kita tanpa menghormati rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan pulang dari sini kita semuanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat satu ucapan kiai saya ketika pondok. Kata beliau, kata Kiai Hasan Abdullah Sahal, nikmat yang paling enak itu adalah nikmat maghfirah. Maghfirah itu artinya adalah ampunan. Jadi setinggi-tingginya nikmat, kata Kiai Hasan Abdullah Sahal, itu nikmat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu ditanya, kenapa nikmat ampunan ini menjadi nikmat tertinggi? Karena kalau orang sudah meninggal dunia, dosanya bersih, pahalanya ada, enak gak kira-kira? Enak. Meninggal dunia, dosa gak ada, amal soleh banyak, berarti tinggal ngapain itu? Tinggal nunggu kiamat masuk surga, betul gak kira-kira? Nah, makanya mudah-mudahan pulang dari sini, dari musola ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah takdirkan kita berada di penghujung daripada bulan Sya'ban. Ini adalah satu penghujung daripada harapan dan doa kita. Makanya tadi pembawa acara kita bilang apa? Ini ibarat kata perjalanan, ini udah kangen banget pengen ketemu. Nah, makanya saya pernah berpikir begini Bapak Ibu. Kenapa dulu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ketika masuk bulan Rajab itu doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah berkahi bulan Rajab kami, berkahi bulan Sya'ban kami, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Ternyata ini satu harapan yang memang diharapkan kepada seluruh umat manusia Islam di dunia ini supaya ketemu Ramadan. Makanya saya sering bilang di mana-mana ceramah, kalau nanti Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, misal Kementerian Agama menetapkan puasa tanggal sekian, maka saya sering bilang ketika saya ngaji bersama santri-santri dan bersama para kawan-kawan, apa yang harus pertama kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah sujud syukur. Oh, Ustadz kok sujud syukur? Ini adalah pertanda kenapa kita sujud syukur, pertanda berterima kasihnya kita kepada Allah karena dipertemukan dengan bulan suci. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Allah udah ngabulin doa kita. Banyak orang yang kagak sadar, Pak, coba nanti kita berpikir bareng-bareng. Banyak orang yang kagak sadar ternyata doa kita udah dikabul sama Allah. Doanya apa? Ketemu bulan Ramadan. Urusan Rajab Sya'ban dikasih berkah apa enggak, yang penting kan kita udah berdoa, betul gak kira-kira? Makanya kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bayangin Bapak Ibu, banyak orang berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, kagak nyampe ke bulan Ramadan. Betul? Kejadian tahun lalu, saya punya kawan, saya punya santri ngaji. Tahun lalu kejadian, Jumat masih ikut saya ceramah malam di Kali Abang. Sabtu saya ceramah lagi. Selesai ceramah malamnya dia bilang sama saya, Ustadz maafin, saya besok Sabtu pagi gak bisa ikut ceramah karena ada kerjaan dari kantor. Ya saya bilang gak jadi masalah, fokus dulu ke kantor baru nemenin Ustadz. Berangkatlah saya ceramah pagi Sabtu. Ini orang termasuk orang yang rajin doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jam 12 siang nyampe rumah, sampai depan gang rumah rame. Ada apa rame? Saya kaget, itu Ustaz. Ini saya cerita sesuai dengan kenyataan. Yang biasa nyupirin Ustaz, katanya kenapa? Sakit, jatuh di kamar mandi. Saya bilang langsung saya bawa ke rumah sakit sama kawan-kawan sama santri-santri itu. Masuklah di Eka Hospital Harapan Indah. Dari siang, sore, malam, maghrib saya monitor terus keadaannya. Ya qadarullah, saya ceramah ke Cengkareng malamnya 5 menit sebelum saya ceramah dapat kabar meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Banyak orang yang merindukan Ramadan, tapi di penghujung Sya'ban Allah tidak pertemukan. Betul gak kira-kira?
Tandanya apa? Ketika nanti Allah masukkan kita di dalam bulan suci Ramadan, kita sujud syukur, tandanya Allah memilih kita sebagai orang yang terpilih untuk ketemu bulan yang mulia. Makanya kenapa saya bilang tadi sujud syukur? Karena banyak orang sekarang dapat nikmat lupa syukurnya. Ya, betul gak kira-kira? Berapa banyak orang dapat nikmat? Kadang-kadang maaf, kita melihat nikmat itu pengen yang gede aja. Yang punya perusahaan baru syukur kalau value nilai perusahaannya untungnya 3 miliar. Giliran untungnya timbang 20 juta, buru-buru syukur. Apa katanya? Nah ini mah teri doang, Ustaz, lah coba itu ya. Padahal 20 juta bagi kita kecil, bagi orang miskin gedenya luar biasa. Betul gak kira-kira? Banyak orang yang begitu. Makanya Syekh Said Ramadan Buti dalam kitabnya Al-Hikam Al-Ata'iyah fi Syarh wa Tahlil, beliau bilang apa? Syukur itu terbagi menjadi 2. Yang pertama asyukru bil lisan, syukur dengan lisan dengan ucap alhamdulillah. Yang kedua asyukru bil jawarih. Bil jawarih artinya apa? Dengan aktivitas, dengan perbuatan seluruh anggota tubuh kita, termasuk sujud syukur. Sekarang bayangin Bapak Ibu, Bu, masih sehat? Makanya saya tadi Masya Allah setuju sama beliau pas sambutan. Emang kalau urusan ngaji bapak-bapak sama ibu-ibu, kalau bahasa orang Betawi getolan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak datang ke majelis taklim, Pak, yang dicari 2 teh. Teh pertama tembok, teh kedua tiang. Ngapain nyindir? Beda sama ibu-ibu. Oh Pak, ibu-ibu jangan tanya. Ngaji jam 8 pagi, jam 5 subuh udah ribet. Dibuka lemari baju, wow, dipilih kira-kira bajunya pagi ini warnanya apa. Akhirnya dipilih kerudungnya putih, bajunya merah, roknya hijau, persis sebagai bendera Itali. Berangkat. Udah begitu Pak, maaf kagak berhenti sampai situ. Bajunya dulu udah kepilih, ada lagi yang dipilih apa? Lemari tas. Dibuka tasnya, wow, kira-kira karena tasnya banyak Pak. Bingung dia kira-kira pagi ini tasnya yang mana nih. Kepilih yang tulisannya GUCCI, dibaca Gucci. Cuman Gucci-nya bukan Gucci Eropa, Gucci Mangga 2 cepet 3. Udah begitu maaf Pak, kalau bapak-bapak kan boro-boro mikirin baju ya Pak ya. Udah kira-kira iya. Ini kalau saya melihat ini termasuk warga yang kompak, bajunya sama semua. Saya jarang Pak ngelihat bapak-bapak bajunya majelis taklim seragam. Betul nggak? Biasanya seragam siapa? Ibu. Itulah bedanya bapak-bapak sama ibu. Bapak-bapak yang penting ngaji, ibu-ibu nggak penting Pak. Yang penting nomor 1 baju. Tapi sih mudah-mudahan ya, kan kalau kata guru saya, baju itu nanti bisa menjadi saksi di akhirat. Oh ternyata bajunya dipakai buat ngaji. Amin ya robbal alamin. Nah, kita lanjut lagi Pak. Maka saya Masya Allah sempat tergugah dengan kalimat munggahan. Izin Allah, saya ngaji banyak sama kiai-kiai Jawa. Dari 2019 kami ngaji bersama guru kami Kiai Haji Ahmad Bahaudin. Jadi kalimat munggahan ini adalah kalimat yang memang orisinil made in Indonesia. Aslu kalimatnya kalau ilmu sorot nih, ilmu nahwunya kan. Jadi aslu kalimat munggahan kan munggah. Ini kalau kita bicara sorot nih ya. Jadi aslu kalimat munggahan itu kan munggah. Apa artinya munggah? Naik. Ya betul nggak kira-kira? Ditambah han akhiratnya kan. Jadi kenaikan. Cuman maksudnya apa? Naik dari bulan Sya'ban ke bulan Ramadan, artinya kita meningkat ke 1 bulan yang lebih tinggi. Ya. Biar paham deh ya. Jadi ceritanya munggahan apa? Yaitu asal kalimatnya munggah. Nah ini orisinil made in Indonesia. Bapak boleh tanya Pak, makanya Bapak Ibu, orang seenak-enaknya tinggal Islam di Indonesia Pak. Saya izin Allah lulus dari pondok. Itu banyak teman saya kuliah di Syria, Yordan, Pakistan, Saudi, Mesir. Bahkan ada yang di Oxford, macam-macam. Itu kalau pulang kuliah Bapak Ibu ke Indonesia, nyampe ke rumah saya pada ngopi. Apa dia bilang? Ustaz, saya kangen sama Indonesia. Kenapa? Emang ngaji paling enak,
tinggal paling enak Islam di Indonesia. Coba Bapak Ibu kalau nanti misalkan masuk bulan Rabiul Awal, masuk kemarin bulan Rajab, ayo bangsa Indonesia rame. Rabiul Awal pada ngadain maulid, betul nggak kira-kira? Rajaban ngadain. Coba Bapak Ibu pergi ke Mesir, ada begini? Kagak ada, Pak. Padahal di Mesir itu ada makamnya Imam Syafi'i, imam madhab kita. Tapi acara Islam paling rame, paling meriah di Indonesia. Saya sering ceramah kemana-mana Bapak Ibu, acara maulid, Isra Mi'raj, munggahan macam-macam. Itu acara kita mulai jam 7, mau balik baru naik jam 11. Kenapa? Dari jam 7 ketemu jam setengah 11, ayo apa aja ditampilin sama dia. Betul-betul. Ini ciri khas Indonesia yang nggak boleh dihilangin, Pak. Orisinil made in Indonesia. Mulai jam 7 baca tahlil dulu, betul nggak kira-kira? Habis baca tahlil, penampilan dulu sebelum baca maulid, ayo aja anak-anak komplek ditampilin sama dia. Yang tingkatan SD maju nyanyi lagu Palestina, betul nggak kira-kira? Yang SMP maju, ayo apa dia tampilin? Ibu-ibu udah latihan rebana 2 bulan kagak ngasong-ngasong, tampil tong-tongan dulu, wah tampil. Cuman kadang-kadang yang saya bingung, yang kagak pernah tampil bapak-bapak di panggung nggak pernah saya. Ini made in Indonesia, Pak. Ya, hidup di Indonesia udah paling enak Islamnya, dengan tasamuhnya, toleransinya, betul nggak kira-kira? Makanya udah pertahankan akidah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Ayo jangan sampai digeser-geser. Coba kalau bukan ulama Indonesia munggahan, ada apa kagak? Dua kagak ada, Pak. Betul nggak kira-kira? Dan kita tidak boleh menyalahkan. Sekarang nih bangsa kita lagi rame. Saya 3 minggu yang lalu dari Surabaya. Saya punya teman banyak pengurus-pengurus, saya pribadi banyak sekali teman-teman di Jawa Timur. Lagi rame waktu itu kasus pembubaran pengajian. Ustadz siapa itu namanya ya? Ya begitu dah pokoknya. Saya pun awalnya tidak tertarik untuk membahas itu, karena bagi saya kalau ikhtilaf ru'yah udah biasa. Ya betul nggak kira-kira? Wong bangsa kita ini udah ngajinya udah jauh, harusnya jangan di situ aja. Udah nggak zaman sekarang bahas kunut boleh apa kagak. NU Muhammadiyah sekarang udah nggak bahas kunut, Pak. Emang udah kagak pada sholat subuh di masjid ya? Nah, itu bercandaannya Al-Maqbur lagi Hasyim Muzadi itu. Makanya dulu pas zaman saya mondok, dulu yang megang NU, yang megang Muhammadiyah itu semuanya alumni alma mater kami. Wah nyaman, damai, enak, tentrem. NU dipegang oleh Al-Maqbur lagi Hasyim Muzadi, Muhammadiyah dipegang oleh Kiai Haji Samsudin, aman, enak. Ya semua karena dua-duanya satu alma mater, nyantai aja. NU kunut, Muhammadiyah nggak kunut, ya biasa aja. Justru sekarang NU pada ngikut Muhammadiyah, kenapa? Nggak pada kunut, makanya nggak pada ke masjid ya. Betul nggak kira-kira? Nah ini adalah memang orisinil di Indonesia, enggak? Maka ketika kemarin ada pembubaran, maka ternyata yang dibubarkan itu bukan pengajiannya, Pak. Yang dibubarin itu pemahamannya. Makanya kalau ada kalimat, maaf saya bukan orang yang membubar, enggak, saya orisinil pondok, enggak ada urusan saya sama dia. Yang dibubarkan itu bukan pengajiannya, tapi pemahamannya. Wong kawan-kawan Banser itu seneng kok jagain kiai. Ya, saya berapa kali pengajian sono sini dikawal sama Banser. Cuman yang dibubarkan itu bukan pengajiannya, pahamnya. Paham yang kalau dibiarkan, maaf Bapak, ini sedikit kita bahas deh ya. Nanti lama-kelamaan berkembang, munggahan anak cucu kita udah kagak ada. Ayo Bu, Pak. Kalau nanti pemahaman itu dibiarkan, didiamkan, akhirnya pelan-pelan tradisi yang memang sudah dibawa turun-temurun oleh orang-orang tua kita hilang. Sekarang kita masih ada ngerasain munggahan sebagai anak mendoain orang tua. Besok kita meninggal dunia, anak kita pahamnya nggak kayak kita, didoain apa kagak kita? Belum tentu. Justru maaf, takutnya kagak peduli sama makam kita. Nauzubillah. Makanya bulan Sya'ban ini kan munggahan. Saya punya kitab namanya kitab Mazhabi Sya'ban.
Itu kitab dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Alhamdulillah saya ini termasuk ustadz muda yang senang baca kitab, karena beban saya rada berat, Pak. Kenapa rada berat? Ustadz kalau beberapa panggung tuh kalau nyebut saya Ustadz TV, karena 3 tahun di Indonesia, sekarang di iNews TV. Orang kan kadang-kadang kalau udah TV gede aja, cuman saya beban bagi saya, makanya saya harus banyak-banyak belajar kitab. Nah, termasuk kitabnya karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi memang bulan Sya'ban ini nanti kita nyambung ini ke tradisi yang memang ada di Indonesia. Ini terkenal dengan bulan Rawahan. Ya, betul nggak kira-kira? Makanya orang tua kita dulu, Pak, maaf, justru pada kagak kenal bulan Sya'ban. Kenalnya bulan Rawah. Kalau ditanya habis bulan Rajab bulan apa nih? Rawah. Betul nggak kira-kira? Padahal kita sebutnya bulan apa? Bulan Sya'ban. Saking apa orang tua dulu kita kenal, antara Rajab dan Ramadan ini ada bulan Rawah, bulan Sya'ban, yang mana di situ kebiasaan kita yang pertama doain orang yang udah meninggal dunia. Secara hukum syariat Islam, doain orang tua mah kapan aja, nggak kudu nunggu bulan Rawah. Betul apa betul? Justru yang salah itu doain orang tuanya pas Rawahan doang. Ya, betul apa betul? Jadi jangan sampai kita doain orang tua Rawahan doang. Lu kagak doain orang tua, lu ntar Rawahan aja le coba itu. Ya salah juga. Ya, tapi saya pernah dengar cerita. Saya pas ngaji tafsir Jalalain sama guru kami Kiai Bahar. Itu bulan Sya'ban itu ternyata kita tabarukan kepada ulama-ulama di Yaman. Karena bangsa kita Indonesia ini nggak jauh dari guru-guru kita yang sekolahnya di Yaman, Mekah. Nah, di bulan Sya'ban itu di Yaman itu ada haulnya Nabiullah Hud. Nah, makanya kenapa ulama-ulama kita bertabaruk supaya dapat berkahnya para nabi-nabi terdahulu. Makanya dibikin bulan Sya'ban. Udah begitu. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bulan Sya'ban kenapa kita kirim doa buat orang tua? Kenapa? Kita eling-eling. Nanti eling-eling apa kan orang sini ya? Ngingat-ngingat. Dulu kita pernah Ramadan bareng siapa? Bareng orang tua kita. Sekarang udah nggak bareng, tandanya apa? Allah memperkenankan kita untuk mengingat kembali jasa orang tua yang memang peduli ketika Ramadan. Mohon maaf, Pak, dulu pas kita punya orang tua, kurang sayang apa orang tua kita sama kita pas Ramadan? Kita masih tidur, emak kita udah baru bangun jam 2, ya bu, bener gak kira-kira? Lakinya masih pada tidur, ngorok, bininya udah dapur, ayo aja udah oprek-oprekin itu. Nah itu bener. Kenapa kita di Sya'ban ini disuruh ngingetin apa? Doa orang tua, bahkan maaf. Ada satu anjuran sih, hukumnya gak wajib. Ngapain? Ziarah kubur. Ya, bersihin ya. Awas jangan sampai ziarah kubur ini dihukumi wajib. Gak wajib. Karena kalau dalam ilmu fikih wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Kalau ziarah kubur jangan diwajibkan. Cuman anjuran. Anjuran itu kan boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Berarti kalau dalam ilmu fikihnya ini mubah tuh boleh. Kalau dikerjakan berarti mudah-mudahan dapat balasan. Kenapa? Yang harus kita perhatikan ketika kita ziarah kubur, kita bukan minta doa apa yang di kuburan. Kita justru yang mendoakan yang di kuburan. Baca doa di kuburan dapat pahala apa kagak? Dapat. Kalau orang kita bacanya apa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Ustaz, kan di kuburan, emang salahnya apa di kuburan baca Quran? Yang kagak boleh baca Quran setahu saya dalam ilmu fikih, satu, di mana? Kamar mandi. Satu-satunya tempat yang ketika kita baca Quran gak dapat pahala mana? Kamar mandi. Justru kita dosa, kagak punya adat. Tapi kalau masih di kuburan dapat pahala. Maka artinya bakal sampai sini ya. Jadi kita bahas munggahan nih kan, supaya kan temanya begitu ya. Jadi sejarahnya begitu, nanti baru masuk ke Ramadan. Saya insya Allah detail deh bahasnya. Ketika kita datang ziarah ke kubur, bukan kita yang minta apa? Minta doa, tapi kita yang mendoakan. Boleh, boleh.
baca Yasin silakan, tapi jangan lama-lama dalam kuburan. Takutnya orang salah paham ya. Dia datang dari jam 7, jam 10 balik keluar, ngapain aja? Cukup baca Yasin, baca tahlil, jangan baca maulid di kuburan, jangan. Saya paling gak setuju kalau misalkan Ustaz kita munggahan di kuburan, ya apa acaranya? Yasin, tahlil, maulid, ceramah. Gue disuruh ceramah di kuburan, gue kagak datang. Ya betul gak kira-kira? Apalagi TPO umum. Nah, orang geleng-geleng kepala, ya gila kali itu ceramah di kuburan. Kecuali emang makam-makam maaf yang sudah dipugar bagus, bikin acara. Yasin, Yasin 2 huruf. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran akan dikalikan 10 kali lipat. Yasin, ya Masin, udah 2 huruf. Berarti berapa pahala yang kita dapat? 20, 83 ayat. Ya hitung aja deh kan di rumah masing-masing berapa pahala yang kita dapat. Nah, ini sejarahnya Pak, munggahan tuh begitu ceritanya. Nah, kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di Sya'ban ini memang menjadi syahrul isti'dad. Artinya adalah bulan persiapan kita untuk mendekati bulan yang agung. Saya punya kitab juga namanya Kitab Al-Ghunyah. Kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di situ dijelaskan bahwasanya fima yakhtassu 'inda dukhuli syahri Ramadan. Apa-apa yang dikhususkan oleh Allah dalam ketika kita masuk bulan Ramadan. Ternyata Bapak Ibu, kita ngadain munggahan di bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan saya nggak salah. Ini sesuai dengan satu riwayat yang dibawakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam kitab Ghunyah, Rasul pernah berkhutbah di akhir Sya'ban. Kalau tidak salah bunyinya begini, ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, qad zahara 'alaikum syahrul Ramadan, akan nampak kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun azim, bulan yang besar. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Syahrul sabri, bulan penuh dengan kesabaran. Syahrun may ya'mal amalan salihan yudha'af lahu hasan. Orang yang ketika beramal soleh, amalannya itu akan dilipat gandakan dengan kebaikan. Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Tapi jangan heran, orang baca Quran di bulan Ramadan doang. Saya punya teman rada-rada, kalau bahasa orang Betawi rada-rada oleng dah. Dia bilang begini, Ustaz, besok saya pengen ngatamin Quran dah, cuman kita rada bingung. Apa bingung? 1 juz panjang apa kagak? Ya bagaimana panjang apa kagak? Lu pernah baca Quran? Iya Ustaz, saya ingin baca Quran tahun lalu. Lah coba itu. Hati-hati Pak. Makanya ulama-ulama salafun saleh zaman terdahulu, bulan Sya'ban masuk, itu pada ngapain? Pertama, memperbanyak baca Quran salah satunya. Kenapa kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bulan Sya'ban kita harus memperbanyak baca Quran? Itu adalah istiqdat persiapan kita supaya nanti Ramadan masuk kagak kaget. Tahu sendiri orang Indonesia suka kagetan, itu gak kira-kira? Iya Pak. Nah makanya ulama kita terdahulu nyuruh apa? Ramadan sebelumnya ada bulan Sya'ban, baca Quran biar kagak kaget lu pada. Ya Bu, kalau kita kan baca Quran rutin tiap hari, ya kan? Ketika kita baca besok Ramadan mau berapa khatam, berapa kali? 4 kali. Wah, lembahnya amat. Lah enteng, sejus timbang 10 lembah. Kenapa? Emang sering baca Quran. Coba orang yang gak pernah baca Quran, lu berapa kali khatam? Gua mah 18, 1 kali aja bersyukur. Pas dilihat begitu banyak amat dia. Ada nggak begitu kira-kira orangnya? Ada Pak. Ya alhamdulillah saya dilatih sama ayah saya, sama ibu saya. Ini yang tiap hari kudu baca Quran. Bahkan izin Allah saya punya istri itu hafal 30 juz. Ya alhamdulillah saya baru dapat kabar barusan ternyata gurunya istri saya wafat, doain mudah-mudahan husnul khatimah. Baru banget dapat kabar saya. Ya, saya sering bilang begitu sama istri. Ya saya rada malu sebenarnya Pak. Lah istri 30, saya 20 kan jauh tuh ya, kacaknya 10. Malu Pak saya. Jadi istri saya itu alhamdulillah Pak hafal 30 juz dari 5 tahun yang lalu. Saya ini 20 juz
Ya kira-kira 5 tahun lalu, sampai sekarang belum nambah-nambah ini Ramadan. Nah itu dilatih terus bulan Sya'ban baca Quran. Kenapa begitu? Biar kagak kaget. Ramadan biar kagak apa? Kagak kaget. Oh ternyata Ramadan alhamdulillah saya khatam 3 juz, 4 juz, 5 juz, alhamdulillah 3 kali, 4 kali. Syukur-syukur bisa 5 kali ya. Kira-kira orang sini mau khatam berapa kali di Ramadan besok ya? Ya tergantung kondisi dah Ustaz ya. Iya ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit histori tentang munggahan Sya'ban biar pada tahu ceritanya begitu.